Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Saputra, NIM 1805368 dari Pendidikan Sosiologi 2018 kelas 4B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bentuk serta macam-macam jenis dari kelompok kepentingan di masyarakat. Kelompok kepentingan di masyarakat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu teratur dan yang kedua itu tidak teratur. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang teratur, di mana kelompok kepentingan masyarakat teratur itu dibagi dari 5 jenis. Yang pertama itu dari segi jumlah. Dari jenis segi jumlah dibagi menjadi dua, yaitu kelompok primer atau primary group serta kelompok sekunder atau enggak secondary group. Di mana kelompok primer cenderung memiliki anggota yang lebih sedikit serta kaitannya yang sangat erat, memiliki ikatan yang sangat baik, erat, dan juga lahir sendirinya. Seperti contohnya keluarga. Keluarga merupakan kelompok dari primer. Dan yang kedua itu kelompok sekunder atau secondary group, di mana cenderung anggotanya itu lebih banyak daripada kelompok primer, dan juga ikatan antara anggota dan anggotanya itu hanya ikatan formal dan kepentingan saja, sehingga dalam kelompok sekunder itu rentan yang namanya konflik. Seperti contoh perkumpulan pekerjaan atau grup kerja. Nah, seperti itu. Yang kedua ada menurut segi derajat organisasinya. Nah, dari segi derajat organisasinya, kelompok itu dibagi menjadi dua. Yang pertama kelompok formal, yang kedua kelompok informal. Nah, untuk kelompok formal itu adanya struktur yang jelas dan juga adanya peraturan yang tegas. Dan juga kelompok yang formal itu sengaja dibuat untuk suatu tujuan. Nah, seperti apa? Sepertinya ada organisasi WHO, PBB, atau yang paling besarnya itu seperti negara. Negara itu merupakan kelompok dengan derajat organisasi yang formal. Dan yang kedua itu informal, di mana informal itu tidak memiliki struktur yang jelas atau aturan yang tegas, serta kelompok pun terbentuk dari kebiasaan atau kesamaan kepentingan ataupun kesamaan pengalaman. Contohnya seperti peer group di pertemanan, di mana dalam peer group itu pun tidak ada ketuanya, tidak ada peraturan yang jelas, yang penting kita main bareng. Nah, itu sebuah kelompok informal. Serta yang ketiga dari kelompok sosial yang teratur itu, yang ketiga itu dari segi interaksinya, di mana dari segi interaksinya itu ada dua. Yang pertama reference group, yang kedua membership group. Nah, yang satu itu kan reference group. Apa sih reference group itu? Di mana seseorang itu kelompok itu menjadi suatu acuan seseorang. Contohnya, seseorang menirukan gaya TNI, di mana TNI itu merupakan preference group, grup yang menjadi acuan seseorang tersebut. Nah, seseorang tersebut akan melakukan seperti kebiasaan-kebiasaan seorang TNI, di mana rambutnya dicepak, gayanya tegas, badannya tegap, dan lain-lainnya. Nah, berarti TNI itu merupakan reference group. Yang kedua itu ada membership group. Nah, membership group itu di mana anggota seseorang merupakan anggota dari kelompoknya. Nah, untuk membership group itu seperti contoh, Bayu adalah anggota dari kelas 12 IPS 1. Nah, berarti Bayu itu sebuah members dari grupnya itu 12 IPS 1, seperti itu. Lanjut ke yang keempat dari kelompok di masyarakat yang teratur itu. Yang keempat ada reaksi atau sikap anggota kelompok terhadap lainnya. Nah, untuk yang bagian keempat ini ada dua lagi.
Yang pertama ada in group dan out group. In group tuh apa sih? Nah, in group itu seseorang merupakan bagian dari grupnya, di mana ada grup dan seseorang itu merupakan bagian dari grup tersebut. Nah, yang kedua itu ada out group, di mana kelompok seorang merupakan bagian dari kelompoknya dan menghadapi kelompok yang lainnya, menyikapi kelompok lainnya. Jadi kalau misalnya yang in group itu seseorang bagian dari kelompok, kalau yang out group itu kelompok nanti kelompok lainnya menghadapi atau berinteraksi dengan kelompok lainnya. Berarti seseorang ini bukan kelompok dari yang lainnya, berarti bisa dibilang di luar dari kelompok tersebut. Nah, yang terakhir, yang kelima, yaitu ikatan antar anggota dalam kelompok. Nah, yang ini tuh yang paling sering kita jumpai, di mana ada dua, ada paguyuban serta patembayan. Nah, yang satu itu paguyuban. Paguyuban biasa kita sebut itu gemein self, di mana sebuah paguyuban itu tercipta karena sendirinya, alamiah, bersifat alamiah, dan juga memiliki kekerabatan yang erat antar anggotanya, di mana mau beberapa tahun ke depan pun akan tetap seperti itu. Oke, seperti contohnya apa? Ke keluarga atau kerabat, di mana itu kan terjadi secara alamiah seperti itu, tidak akan putus-putus kalau ke kerabatan. Seperti keluarga di pedesaan kan itu terjadi secara alamiah, dia akan saling tolong menolong dan akan terus seperti itu. Yang kedua itu ada yang namanya patembayan atau gesell self, di mana kalau patembayan itu hanya terjadi singkat, waktunya singkat karena terbatas oleh waktu, dan juga formal, bersifatnya formal, dan ada batas waktu tertentu seperti yang tadi. Seperti contohnya itu ikatan usaha, di mana kan ikatan usaha itu ketika usahanya sudah beres, maka seseorang itu, kelompok itu pun akan bubar. Atau seperti kontrak kerja, di mana ketika kontraknya beres berarti dia tidak bersama lagi, tidak menjadi suatu kelompok lagi, dan ketika sudah selesai kontraknya, bubar lagi. Nah, seperti itu. Itu dari penjelasan kelompok sosial di masyarakat, kelompok kepentingan di masyarakat yang teratur. Yang tidak teraturnya, salah satunya ada kerumunan, di mana kerumunan itu tidak terorganisir. Jadi sekumpulan orangnya tidak terorganisir, tidak diketuai atau apa. Terus bersifat sementara dan juga spontan, di mana masyarakat atau orang-orang, individu-individu berkerumun secara spontan dan tidak direncanakan atau apa. Yang ketiga itu kontrol dirinya rendah. Jadi tidak ada yang mengontrol dari atas sehingga bebas melakukan apapun itu. Contohnya dari kerumunan itu kayak mengantri karcis, kan itu tidak ada ikatan dari satu dan yang lainnya, hanya sama-sama mengantri karcis. Ataupun ketika ada kecelakaan di jalan, orang spontan akan berkerumun untuk membantu, untuk melihat saja atau apa, karena kan tidak terorganisir dan kontrol diri pun lemah kan. Jadi ya cuman lewat aja, mau lihat aja, dan ketika kecelakaannya beres ya sudah, kerumunannya bubar. Nah, itu kan bersifatnya sementara. Yang kedua itu, selain kerumunan itu ada publik, di mana publik itu bukan satu kesatuan, atau antar anggotanya, antar individu dalam kelompoknya itu bukan kesatuan. Jadi bebas dari mana aja, tidak harus kesatuan. Dan juga instruksi yang diberikan itu tidak langsung atau menggunakan media massa, serta tidak rata-rata anggotanya atau individu dalam kelompok tersebut itu tidak saling mengenal atau tidak kenal satu sama lainnya. Seperti contohnya apa? Ya seperti menghadiri rapat akbar, menghadiri wawancara, menghadiri
ceramah akbar atau apa, kan jadi pesertanya tuh pun tidak kenal satu sama lain, tidak kenal dengan semuanya, atau bukan suatu kesatuan, ada dari mana berkumpul dalam diskusi publik. Nah, itu publik, beda dengan kerumunan. Kalau publik itu singkat tapi terwaktu. Kalau misalnya kerumunan itu bebas, mau hanya datang terus pulang. Dan kalau kerumunan itu tidak ada batasan waktu, sedangkan publik itu ada batasan waktu. Nah, seperti terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.